Pengajaran Yesus yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita hari ini berkaitan dengan cara berdoa yang benar. Yesus mengajarkan, jika kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka pengabulan doa itu karena banyaknya kata-kata. Sebenarnya pengajaran yang sudah sering kita dengar, tapi pemahaman kita akan lebih baik lagi kalau kita juga melihat pengajaran Yesus yang lain yang juga terkait dengan doa. Di perikop yang lain, Yesus juga pernah mengajar suatu saat, mengajar kepada para muridnya dengan membandingkan doa oleh orang-orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi berdoa demikian, "Ya Allahku, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang yang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang yang alim, aku bukan pezina, aku bukan seperti pemungut cukai ini. Dalam seminggu saya 2 kali berpuasa, saya juga selalu mempersembahkan 1/10 dari seluruh penghasilanku." Sementara pemungut cukai tidak berani menatap langit, menundukkan kepalanya sambil menepuk-nepuk dadanya dan berkata, "Ya Allahku, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan Yesus mengatakan, doa yang kedua ini ketika mereka pulang adalah sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Dari sini kita akan semakin paham bahwa memang doa bukan bergantung rumusan kata-katanya, tetapi lebih sikap hati bagaimana ketika orang itu berdoa. Dalam teori komunikasi yang dikemukakan oleh Albert Mehrabian dikatakan bahwa keberhasilan komunikasi memang bukan ditentukan oleh kata-kata. Kata-kata itu pengaruhnya hanya 7%. Sepertiga lebih sedikit, yaitu 38% itu karena vokal, suaranya. Tetapi yang paling menentukan 55% adalah bagaimana cara menyampaikan pesan itu. Misalnya, sebuah kata yang sama, misalnya kata terima kasih, disampaikan dengan cara berbeda, maknanya bisa sangat berbeda. Misalnya, seseorang menerima pemberian dari orang lain, kemudian tanpa melihat orang yang memberi, kemudian menerima barang yang diberikan itu, ditarik sambil mengatakan terima kasih. Orang yang lain menatap orang yang memberi, menerimanya dengan 2 tangan sambil membungkukkan kepala dan mengatakan terima kasih. Tentu kita juga paham bahwa baru sama-sama mengatakan terima kasih, tetapi makna orang yang pertama dan orang yang kedua tadi terima kasihnya berbeda. Kini mari kita refleksikan di dalam hidup kita. Selama ini bagaimanakah sikap kita di dalam berdoa? Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Kita menyapa Allah kita dengan sapaan Bapa. Kalau sapaan Bapa kita sebagai anak, betulkah dalam setiap doa-doa kita sungguh merasakan relasi yang begitu dekat antara seorang anak dengan seorang bapa? Atau selama ini kita masih terfokus dengan rumusan kata-kata kita, tetapi melupakan sikap hati kita yang seharusnya seperti apa kita sedang berbicara kepada Bapa kita? Maka doa yang benar selalu menjadikan relasi kita dengan Bapa semakin baik. Demikian juga doa yang benar senantiasa melahirkan relasi yang semakin baik dengan sesama. Kini mari kita refleksikan selama ini seperti apa doa-doa yang sudah kita lakukan. Ke Yogyakarta naik kereta, sampai di sana pagi-pagi buta. Kualitas dari sebuah doa bukan pada rumusan kata-kata. Akhirnya kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.